misalnya kita melihat bahwa dari afektif itu kita melihat bahwa di tingkatan yang pertama sampai tingkatan kurang lebih mendekati tingkatan yang ketiga itu kita baru bicara minat, katakanlah seperti itu, atau bisa juga dinamakan kata lainnya adalah apersepsi. Sedangkan dari mulai tingkatan kedua sampai ke tingkatan keempat lebih ke sikap pada umumnya ya, sikap ilmiah dan lain sebagainya itu pada ada dari mulai tingkatan kedua sampai ke 4 ya. Dan begitu juga dengan nilai, value, bagaimana penilaian kita terhadap sesuatu. Dan yang paling tinggi adalah adjustment ya, sampai pada tingkatan ke-5. Nah, jadi kalau misalnya kita generalisasi dari beberapa referensi ya, yang paling sering dikembangkan terkait dengan afektif itu ada instrumen sikap, instrumen minat, konsep diri, instrumen nilai, dan instrumen moral. Seperti kemarin yang sudah ditemukan ada terkait dengan kejujuran, tanggung jawab, integritas, adil, kebebasan, dan masih banyak yang lain. Nah, yang menjadi menarik itu adalah bahwa sebetulnya manakala kita melalui suatu proses berpikir, mau tidak mau, karena kita itu badan kita itu adalah satu kesatuan, tentu manakala kita memikirkan sesuatu, saat itu juga rasa kita ya, sikap kita terhadap sesuatu itu juga bermain ya di sana ya. Jadi dalam artian manakala kita melakukan proses berpikir, melakukan aktivitas secara fisik, kita memiliki suatu perasaan tertentu dan itu satu dengan yang lainnya tidak bisa dipisahkan. Aku mau mikir aja deh, misalnya gitu, nggak bisa. Jadi pada saat yang bersamaan seperti hari ini, saat ini, manakala kita dalam pertemuan pada mata kuliah asesmen, Anda mendengarkan apa yang saya istilahnya sampaikan. Nah, mungkin dalam hati Anda batin ya, batin. Aktivitas fisik Anda bagaimana? Apakah sambil rebahan? Apakah memang betul-betul di depan laptop dengan sangat serius? Atau melakukan aktivitas yang lain? Saya tidak tahu ya dalam hal ini. Tapi saya yakin bahwa Anda menggerakkan ketiga bagian penting dalam hidup Anda itu secara bersamaan, menggunakan akal, menggunakan perasaan, dan menggunakan fisik Anda secara bersamaan. Tapi kita mau fokus untuk hari ini, kita fokus pada ranah afektif. Nah, setelah ini saya ingin Anda mencoba menyusun instrumen ya, instrumen terkait dengan aspek afektif ini. Nah, paling tidak Anda punya tujuan dulu. Anda mengukur apa ya di sini ya tujuannya. Kemudian menyusun kisi-kisi. Di antaranya dalam kisi-kisi itu ada definisi konseptual. Kemarin Anda sudah menemukan ya secara konseptual teorinya dari buku seperti apa. Kemudian mengembangkan definisi operasional berdasarkan KD yang bisa diukur. Kira-kira dari KD kurikulum 2013 itu kemudian kita dapatkan teori yang ada dari buku referensi itu, kemudian kita mau mengembangkan definisi operasional apa. Nah, setelah itu baru lanjut ke menyusun indikator, menentukan bentuknya, ya kan? Instrumen yang akan kita kembangkan itu bentuknya apakah nanti merupakan angket, observasi, atau wawancara. Nah, silakan nanti tentukan dari format instrumennya seperti apa, penskalaannya yang mau digunakan apa, kemudian berapa butir soal atau pernyataan yang perlu kita cantumkan dalam instrumen. Nah, itu bagian dari kisi-kisi. Nah, ini alurnya ya, seperti yang sudah kemarin saya sampaikan bahwa dalam menyusun kisi-kisi penilaian afektif, kita
kita berangkat dari teori, dari beberapa buku boleh silakan menurut ahli A, ahli B, ahli C, ahli D, kita ambil beberapa indikator di dalamnya, definisi operasional yang ada di teori-teori tersebut, kemudian kita susun menjadi konstruk sendiri ya, misalnya menurut ahli A, jujur itu ada 5 indikatornya, menurut ahli B ada 10, menurut ahli C misalnya cuma 3 misalnya. Kita ambil beberapa bagian yang menurut kita bisa dinilai ya, bisa diobservasi, kita mau paketnya observasi. Nah, diambil menjadi 5 saja misalnya. Boleh kita pilih 5 ini, kemudian kita definisikan konsepnya, kita definisikan operasionalnya. Nah, kemudian nanti kita pilih ya menjadi beberapa dimensi dan beberapa indikator, baru muncul pernyataan atau soalnya. Butir soalnya seperti apa? Nah, kurang lebihnya seperti ini. Aspek dimensinya apa, indikatornya bagaimana. Nah, kadang-kadang untuk aspek afektif itu dibedakan menjadi kognisi, afeksi, dan konasi. Saya ulangi, kognisi, afeksi, dan konasi. Kalau kognisi itu afektif yang masih ada cuma dalam pemikiran saja. Misalnya kita melihat ya, lagi jalan-jalan ya di pinggir jalan, terus ada seorang ibu-ibu sepuh yang masih berjualan di usianya yang sudah tua. Pemikiran kita, dalam pikiran kita ada batin ya, dalam pikiran kita batin. Gimana ya, dalam pikiran kok batin? Kasihan ya ibunya itu. Nah itu kan. Jadi kita cuma batin bahwa dia itu sudah tua gitu loh, sudah kognisinya adalah begini, alur berpikirnya seperti ini, dia sudah tua tapi masih mau berjualan di pinggir jalan. Kemudian rasa kita berkata, kasihan ya, kemana nih anak-anaknya, kenapa sudah setua itu masih berjualan. Jadi kognisi itu segala sesuatu yang kita pikirkan terkait suatu konsep bahwa tua itu semestinya sudah tidak perlu bekerja, sudah cukup di rumah saja. Otak kita mikir kayak gitu ya. Walaupun ini otaknya di sini berurusan dengan perasaan ya. Nah, tapi jadi batinnya itu ya batin dalam pikiran di bawah sadar mungkin ya. Terus rasa kita itu mengatakan bahwa iya ya, kasihan ya ibunya itu ya. Silakan nanti Anda cari teorinya ya. Apa bedanya kognisi, afeksi, dan konasi. Kalau sudah konasi itu berarti kita sudah menunjukkan doing something sih ya dengan perasaan kita. Terus misalnya kita mengeluarkan uang dari dompet, terus kita beli menunjukkan rasa simpati kita. Jadi afeksi itu masih bentuknya simpati ya. Kalau konasi itu udah bentuknya empati. Jadi kita mendatangi orang tua itu terus kita beli barang. Jadi sikap kita untuk mengasihani ibu-ibu sepuh itu adalah dengan membeli apa yang dia jual. Walaupun kita sebenarnya tidak butuh ya, tapi karena rasa kasihan kita ingin membantu ya, kita membeli barang ibunya itu. Nah, kalau menurut Muller dikatakan bahwa ini berdasarkan beberapa pendapat ahli juga, sikap itu dari sisi Thurston itu adalah penilaian tentang suka atau tidak suka, tanggapan positif atau negatif terhadap suatu objek psikologis. Sedangkan Bogardus mengatakan bahwa kecenderungan untuk bertindak ke arah atau melawan suatu faktor lingkungan itu dikatakan sikap. Kemudian Gordon itu mengatakan kesiapsiagaan mental atau saraf. Sedangkan Campbell mengatakan konsistensi dalam tanggapan terhadap objek-objek sosial. Jadi dari 5 pendapat ini beda-beda semua ya kalau dikatakan secara teori. Linton juga mengatakan bahwa ini dia ahli antropologi budaya, tanggapan tersembunyi yang ditimbulkan oleh suatu nilai. Jadi
Tetapi secara general saya melihat bahwa sikap itu sendiri adalah perasaan menyukai, strongly agree atau sangat menyukai sesuatu, atau justru sebaliknya tidak menyukai sama sekali tentang suatu objek. Jadi itulah yang dikatakan dengan sikap. Nah, tadi saya sampaikan bahwa kognisi itu berhubungan dengan kepercayaan, ide, konsep, kepercayaan, keyakinan terhadap suatu objek. Perasaan tetapi yang masih dalam pikiran kita gitu. Kalau afektif itu sudah perasaan seseorang terhadap nilai terhadap sesuatu. Kasihan ya ibunya itu. Oke. Kalau konasi kecenderungan bertingkah laku atau berbuat yang akan dilakukan dengan cara tertentu. Jadi kalau sikap itu kita nilai menggunakan self assessment atau inventory ya, ada namanya skala inventory. Jadi dalam bentuk suatu angket, kemudian kita diminta untuk menilai sesuatu, atau kita dimintain pendapat terkait sesuatu, itu biasanya lebih cenderung melihat sisi komponen kognisi dan afeksinya. Dimana kita memutuskan sesuatu, kita suka atau tidak terhadap sesuatu, itu berarti sudah membicarakan kognisi dan afeksi yang dinilai dengan bentuk angket. Tapi kalau misalnya kita melihat dari sisi konasi, berarti kita melihat dari kecenderungannya. Sikap itu bisa diobservasi gitu, sebagai suatu kecenderungan. Jadi tingkah lakunya bisa kita lihat ya. Nah, gambaran kasarnya begini ya, Mas Dandan. Ya, saya yakin lah Anda pernah dalam hidup Anda itu menyukai lawan jenis ya. Saya yakin dari mulai SD, SMP atau SMA pernah lah ya menyukai lawan jenis atau aktor, aktris ya, tanpa kita sadari gitu ya. Nah, gerak-geriknya seorang bila menyukai lawan jenis itu kan kelihatan sekali. Misalnya jika yang gebetan kita itu muncul ya di depan kita, kita udah senyum-senyum. Ada dia deh, seperti itu ya. Jadi dari tingkah laku itu menunjukkan bahwa kita menyukai suatu objek. Oke, oleh karena itu kita bisa melihat ya Mbak Mas ya, kalau wawancara itu bisa melihat kecenderungan ketiga-tiganya ini ya. Jadi waktu wawancara mungkin kita bisa melihat selain dia ditanya sesuatu, dia juga akan menunjukkan gestur ya. Gestur itu manakala ditanya, kamu suka nggak sama dia? Misalnya kita tanya ya sesuatu seperti itu. Terus dia menjawab suka gitu, dengan raut muka, wajah yang menunjukkan bahwa dia itu menyukai sesuatu. Oke, baik. Nah, ini contoh dari kisi-kisi sikap belajar, sikap terhadap belajar ya, ya. Nah, ini contohnya misalnya seperti ini. Jadi dimensinya ada yang dicontohkan di sini ada 3: toleransi, kebersamaan, gotong royong, rasa setia kawan, dan indikatornya itu di sini masing-masing dimensi indikatornya ada 2. Sebelumnya gimana? Ini slide-nya masih di skala Goodman. Oh gitu, dari tadi nggak berubah Mbak? Iya Bu. Ya Allah. Sekarang udah. Ini agak, mohon maaf agak ngeheng ini laptop. Mbak ngobrol ya kalau tidak sesuai dengan harus pakai kipas. Ini udah contoh kisi-kisi sikap belajar. Sudah Bu.
saya layarnya jadi error. Nah, makanya Mbak. Nangis, masih nangis. Ada salah satu yang mana? Nangis sakit. Kalau Bapak sebagai kepala sekolah melihat anak itu kesakitan karena terpleset, Bapak lakukan. Pertama saya akan menolong suami. Saya akan menolong tempat yang aman. Kemudian saya hentikan berbagi dulu. Atau saya kirim ke ini dulu ya, kirim ke kok malah jadi error semua. saya buka dengan nama yang satu. Ini sebentar. Sudah muncul Mbak Mas? Halo? Sudah, Bu. Udah Bu. Jadi saya nggak usah pakai slideshow aja biar tidak berkendala. Nah ini ya Mbak ya. Ini ada indikatornya, misalnya toleransi, indikatornya ada 2. Mau menerima pendapat orang lain, tidak mudah tersinggung, ya kan? Nah di sini soalnya misalnya pernyataannya itu saya mau PPAI misalnya. Yang positif ada untuk kognisi, afeksi, dan konasi misalnya. Jadi nanti yang konasinya ini bentuknya merupakan pertanyaan untuk mengarah ke sikap yang memang bisa ditunjukkan oleh siswa. Jadi bisa saja ya dalam bentuk apakah dalam satu instrumen yang sama atau nanti kita rencanakan dalam bentuk misalnya observasi, bisa seperti itu. Kemudian tidak harus juga penuh ya. Jadi kalau misalnya kita melihat satu indikator, kita mau fokus ke kognisinya aja, misalnya boleh positif dan negatif. Tapi yang jelas harus agak seimbang ya Mbak Mas ya antara yang positif dan yang negatif. Baik. Nah ini sebagai contoh. Kemudian ini kenapa jadi nge-hang begini? Sudah saya klik kok nggak mau. Di sini ada contoh instrumen dari sikap. Sebentar ya Mbak. Kesalahan teknis bukan pada
pada laptop layar Anda, tapi pada laptop saya. Aduh, saya harus buka dengan 2 perangkat. Oke. Kenapa tidak mau toh ya? Nah, di sini sebagai contoh untuk instrumen sikap, di sini sikap dalam hal pembelajaran fisika. Nah, indikatornya di sini contohnya membaca buku fisika. Kita ingin melihat bagaimana sikap siswa saat dia membaca buku fisika. Nah, pernyataannya seperti ini. Membaca buku fisika penting untuk dilakukan. Jadi pertanyaannya bukan saya suka membaca buku fisika ya, tapi dengan diksi yang berbeda, yaitu membaca buku fisika penting untuk dilakukan. Itu menunjukkan bahwa seseorang itu dari sisi kognisinya ya merasa bahwa fisika itu penting, sehingga membaca terkait dengan buku fisika juga penting. Kemudian indikator yang kedua, belajar fisika. Tidak semua orang perlu belajar fisika. Ini juga masih dalam pikiran ya. Nah, ini berarti yang negatifnya ya, contohnya ya Mbak ya, Mas ya. Kemudian interaksi dengan guru fisika. Saya senang bertanya tentang materi fisika kepada guru. Jadi ini kaitannya dengan fisika. Di sini ternyata menggunakan kata senang ya. Senang itu nama lain dari suka ya. Tapi ya tidak apa-apa. Senang bertanya itu berarti menunjukkan intens dia kesukaannya terhadap fisika. Kemudian mengerjakan tugas fisika. Saya senang mengerjakan tugas fisika. Tapi kayaknya aneh ya kalau anak seusia SMA itu disuruh ngerjain tugas fisika itu senang. Pasti jawabannya banyak yang sangat tidak setuju ya. Kemudian diskusi tentang fisika. Diskusi tentang fisika merupakan kegiatan yang menyenangkan. Kemudian memiliki buku fisika. Buku fisika tidak penting dimiliki oleh siswa. Nah, ini sebagai contoh bahwa manakala kita menentukan suatu indikator, berarti contoh pernyataannya adalah seperti yang tertulis di samping. Oke, di sini error lagi nih. Di sini setelah sikap kita coba tinjau terkait minat ya, Mas ya. Di sini minat ini banyak pendapat ya dari beberapa ahli ya di sini. Minat itu oleh bacanya gimana nih? Krites ya, atau Trites, Trites, gimana bacanya? Kesadaran yang timbul bahwa objek tertentu sangat disenangi dan melahirkan perhatian yang tinggi. Jadi kalau kita minat terhadap sesuatu itu kan perhatian kita, intensi kita terhadap sesuatu itu menjadi lebih tinggi dari sebelumnya. Jadi kalau kita berminat seperti itu. Sedangkan menurut Crow and Crow itu dikatakan sebagai kemampuan untuk memberikan stimulus yang mendorong seseorang untuk memperhatikan aktivitas yang dilakukan. Jadi di sini kalau menurut Crow itu kalau ada stimulus yang mendorong seseorang dan dorongan ya, makanya dia menunjukkan aktivitas yang dia lakukan itu berdasarkan pengalaman yang sebenarnya. Ini saya kurang paham ya. Ini saya ambil dari buku dan terjemahannya kayaknya kurang pas ya. Saya belum menemukan bukunya aslinya ya, jadi tidak paham ya sebetulnya yang dimaksud oleh Crow itu apa. Kemudian minat merupakan kemampuan seseorang untuk memberikan perhatian terhadap suatu objek yang disertai dengan rasa senang dan dilakukan penuh kesadaran. Di sini kalau kita
simpulkan dari beberapa pendapat tadi, dua lah ya. Pendapat tadi adalah membantu seseorang untuk memberikan perhatian terhadap suatu objek. Jadi siswa itu jika dia berminat pada suatu mata pelajaran, maka perhatiannya akan tinggi. Termasuk juga Anda misalnya ada beberapa mata kuliah misalnya minatnya itu kan sebetulnya ada dorongan dari stimulus juga ya. Kalau misalnya dosen, selain karena mungkin materi pelajarannya, bisa karena dosennya ya, misalnya dosennya itu galak misalnya, jangan-jangan nek materi ini gampang, bisa gampang diikuti, tapi stimulusnya itu adalah adanya dosen yang galak, makanya kita menjadi mau masuk kuliah itu takut ya, istilahnya seperti itu. Jadi minat kita misalnya berkurang, bisa jadi seperti itu. Ayo dong. Nah, ini contoh kisi-kisi dari minat belajar. Misalnya kita buat seperti ini ya, dimensinya apa, kemudian indikatornya bagaimana, nomor soalnya seperti apa. Katakanlah kita beri tanda ya, misalnya yang 16 dan 17 di sini misalnya negatif misalnya seperti itu. Jadi boleh kita memberikan tanda-tanda yang berbeda. Itu tadi kisi-kisinya. Jadi kalau kita buat pernyataannya, tadi ya sama, misalnya kan indikatornya memiliki catatan fisika. Saya memiliki catatan fisika yang lengkap. Jadi manakala kita didorong oleh minat yang tinggi, berarti kita akan melengkapi catatan kita. Seperti itu ya, kalau kita lagi belajar fisika seperti itu. Berusaha memahami fisika. Saya berusaha memahami materi fisika dengan baik. Kemudian selalu hadir pada pembelajaran fisika. Saya berusaha hadir dalam setiap pembelajaran fisika. Ini sebagai contoh saja. Jadi sebetulnya tergantung dari indikator ini, tergantung dari teorinya ya. Dari teorinya itu kira-kira seperti apa, kemudian baru kita nyatakan dalam butir pernyataan pada instrumen. Kita langsung masuk ke konsep diri ya, Mbak Mas. Di sini konsep diri itu didefinisikan sebagai pernyataan tentang kemampuan diri sendiri yang bersangkutan atau menyangkut dengan objek. Itu disebut dengan konsep diri. Indikatornya masih kita arahkan agak sama, mirip-mirip ya. Di sini pemahaman materi fisika indikatornya. Pernyataannya saya mudah memahami materi fisika. Kecepatan memahami materi fisika, saya lambat untuk memahami materi fisika. Kemudian tingkat kesulitan fisika, saya sering merasa sulit mengerjakan fisika. Kekuatan dan kelemahan fisik dalam belajar fisika, saya mudah capek bila mengerjakan soal-soal. Jadi kalau kita menyangkutkan konsep diri itu pada ranah afektif itu mungkin bisa kita analogikan sebagai kita tuh menilai diri kita sendiri ya, sekuat apakah kita, semampu apakah kita, sekeren apakah kita. Jadi di sini konsep diri itu kita dituntut untuk menilai kita itu seperti apa. Jadi jangan sampai nanti dalam instrumen itu malah terjebak pada karena kita tidak ingin dinilai buruk, maka kita memilih pilihan yang paling baik, misalnya seperti itu ya. Jangan sampai seperti itu. Jadi kita memang perlu hati-hati dalam menyusun pernyataannya. Jangan sampai siswa yang mengisi instrumen itu dia memilih pernyataan yang paling positif ya, karena dia wajar bahwa semua orang itu tidak mau dinilai buruk. Selanjutnya, instrumen yang berkaitan dengan nilai, keyakinan seseorang terhadap keadaan suatu objek.
Di sini indikatornya keyakinan akan peran sekolah, terus keyakinan atas keberhasilan siswa, keyakinan atas kemampuan guru. Nah, kalau tadi konsep diri itu bagaimana kita menghargai diri kita sendiri atau menilai diri kita sendiri. Nah, sedangkan yang ini malah keyakinan kita terhadap suatu objek. Jadi kalau memandang suatu objek itu seperti apa, gitu ya. Jadi pertanyaannya ya masih seputar dengan bagaimana kita menilai suatu objek. Saya yakin bahwa sekolah memiliki peran yang penting. Nah, di sini kan menilai ya, menilai bahwa sekolah itu penting bagi kita. Kemudian siswa akan memiliki prestasi belajar fisika yang baik jika rajin. Jadi dalam pemikiran kita ya kalau fisika itu mau sukses ya harus rajin belajar. Guru yang memiliki kompetensi yang baik akan menciptakan pembelajaran fisika yang baik. Contoh-contoh dari instrumen nilai. Tapi sepertinya instrumen nilai itu sudah jarang. Yang paling sering itu instrumen itu sikap ya sebetulnya. Tapi masih boleh sih, dalam artian manakala Anda melamar di suatu pekerjaan itu biasanya beberapa bagian yang terkait konsep diri, nilai itu muncul dalam tes psikologis, psikotes lah ya. Kalau ada dulu di SMA itu ada namanya psikotes. Nah, yang terakhir yaitu moral, pendapat atau tindakan yang dianggap baik dan yang dianggap tidak baik ya. Indikatornya memegang janji, peduli terhadap orang lain, kepedulian terhadap tugas-tugas dan kejujuran. Dan ini moral ini saya kemarin lupa ya, tidak menuliskan rujukannya dari mana, tetapi yang jelas jika indikator ini kemudian dibuat pernyataan, kurang lebihnya akan seperti ini. Memegang janji, ya kan? Saya berupaya menepati setiap janji. Kepedulian terhadap orang lain, saya senang membantu kesulitan orang lain. Kepedulian terhadap tugas, saya berupaya menyelesaikan tugas. Jadi sebetulnya kalau kita runut ya, tadi dari mulai sikap, minat, kemudian konsep diri, nilai, memang mungkin pernyataannya itu akan sangat mirip-mirip. Oleh karena itu di dalam dunia psikometri istilahnya, dari setiap teori yang kita breakdown menjadi indikator, kemudian muncul menjadi pernyataan, kenapa secara konstruk itu harus ditelaah lebih lanjut secara kuantitatif, dilihat ya, apakah secara konsep ini jangan sampai, misalnya tadi kan kamar-kamarnya udah ada beda ya, ada sikap, ada moral, ada nilai, ada konsep diri kan. Nah, kita membuat pernyataan-pernyataan yang mirip-mirip. Nah, kalau dalam dunia psikometri kemudian itu dilihat apakah masing butir yang kita buat itu betul pada kamarnya masing-masing atau salah kamar. Misalnya tadi ya kita sama-sama membahas tentang tugas ya, tadi saya berusaha untuk kepedulian terhadap tugas, berusaha menyelesaikan tugas tepat waktu. Bisa jadi pernyataan ini masuk ke indikator lain pada konsep yang berbeda. Nah, itu makanya dilakukan analisis faktor, konfirmatori atau eksploratori. Nanti kedepannya kalau misalnya Anda mengambil S2 dan S3, dalam menyusun instrumen itu harus melihat validitas konstruknya. Apakah bangunan konstruk yang kita buat dari segi teori itu sudah kuat atau belum? Jangan-jangan apa pernyataan yang muncul pada instrumen itu kita targetkan untuk melihat dari sisi moral, ternyata itu lebih erat hubungannya dengan sikap misalnya seperti itu. Jadi dia salah kamar pernyataannya ya. Nah, itu kemudian tugasnya setelah dianalisis itu adalah menempatkan posisi pernyataan itu pada kamar yang tepat. Atau kita membuang indikator itu karena tidak mengukur apa yang hendak diukur. Seribut itu ya menyusun instrumen. Nah, seperti tadi saya ungkapkan bahwa bisa dalam bentuk tekniknya itu observasi, ataukah pertanyaan langsung dalam bentuk wawancara, atau laporan pribadi, angket ya, atau self assessment, atau inventory. Jadi yang paling mungkin kita gunakan untuk menilai sikap ini adalah ketiga teknik ini. Tapi kalau di kelas itu bisa juga menggunakan jurnal harian ya. Jadi guru menilai sikapnya siswa, attitude-nya itu dalam bentuk jurnal, itu juga bisa.
membicarakan teknik penilaian, jadi dalam penyusunan kisi-kisi itu juga perlu kita pertimbangkan teknik penilaiannya apa, kemudian skala yang mau digunakan apa. Nah, kalau secara umum skala yang paling terkenal ibaratnya ya, ada namanya skala Likert, ada Thornton, Goodman, Semantic. Kalau Anda misalnya sering belanja di Shopee, ya kan ada ratingnya ya, ada skala rating, tapi itu mirip-mirip dengan skala Likert. Jadi bintangnya biasanya 5 ya. Jadi kita beli Gojek, terus silakan beri rating ya. Jarang-jarang kita menggunakan ratingnya tuh sampai 7 atau 10, tapi yang paling sering itu adalah 5. Anda main download aplikasi novel misalnya, download aplikasi game misalnya, itu mesti ada ratingnya ya, jadi ada bintangnya mungkin ada yang ngisi separuh ada ya kan. Tapi yang jelas Anda biasanya memilih dari 5 skala. Kita misalnya menentukan skalanya 5 atau 4, 3, 2, 1, tapi rata-rata kemudian bisa ya muncul menjadi bintangnya kok terisi separuh ya. Itu hasil rataannya. Nah, di sini dalam langkah mengembangkan skala itu tentu kita melihat ya objek sikap yang akan dinilai itu apa, kemudian kisi-kisinya bagaimana, kemudian butir pernyataannya seperti apa, apakah positif atau negatif, kemudian ini menjadi pertimbangan kira-kira dengan pernyataan yang Anda buat, pilihan jawabannya itu mau kita buat skala apa. Kalau cuma ya tidak misalnya, yang paling terkenal itu biasanya Goodman itu ada yes no, ada yang bertingkatnya. Jadi Goodman itu ada beberapa versi. Apakah pakai two stone, apakah pakai beda seperti itu. Yang perlu diperhatikan dalam menyusun suatu pernyataan itu adalah silahkan Mbak dan Mas itu menghindari kalimat yang mengandung banyak interpretasi. Jadi harus pertanyaannya itu clear. Biasanya kalau pemula itu misalnya menggunakan kata saya itu berkali-kali. Saya akan meminta teman saya. Jadi banyak mengulang kata yang sama dan terlalu panjang. Jadi sebenarnya apa sih maksudnya? Kemudian rumus pernyataannya hendaknya singkat ya. Jadi ini yang perlu Anda perhatikan ya. Jadi karena biasanya butirnya agak banyak, misalnya 30 gitu, pernyataannya singkat-singkat saja, nggak usah terlalu panjang seperti mengisi jawaban di TOEFL reading ya. Bacaannya panjang banget, ini nggak mudeng, ini di mana hanya mencari pengertian it-nya itu apa sih ya, kita bacanya kan pusing ya. Nah, bagaimana caranya dalam membuat angket itu pernyataannya itu singkat saja tetapi mengandung suatu pikiran yang lengkap ya. Dan kemudian pernyataan dirumuskan dalam kalimat yang sederhana, dari kata semua, selalu, tidak pernah dan sejenisnya. Kemudian dari pernyataan tentang fakta atau dapat diinterpretasikan sebagai fakta. Jadi fakta itu sesuatu yang sudah umum ya, orang-orang sudah tahu, itu ditanyakan di dalam angket. Tidak kalau terkait dengan afektif itu ya terkait dengan si yang tidak dinilai ya, si asesinya ya. Pernyataan tidak mengarahkan jawaban pada rekamannya positif atau negatif. Jumlah butir instrumen agar tidak membosankan untuk dikerjakan kurang dari ini ya untuk persiapan UTS juga perlu jadi pertimbangan. Jangan nanti sampai kayak Bu Yesi kali nge-share angket itu sampai 30 pernyataannya 30 menit. Itu biasakan aja kalau buat angket itu cukup satu lembar saja. Pernyataannya tidak terlalu panjang, tapi
tapi siap video. petunjuknya di situ jelas dan dia harus memilih apa itu sangat jelas, harus ada di dalam satu lembar itu. Karena saya pernah ya menyusun suatu kemarin mungkin sedikit saya paparkan kepada Anda, menyusun instrumen sikap ilmiah itu kayak lagi ulangan fisika aja gitu ya. Soalnya itu 27 kalau tidak salah, tapi kemudian banyak yang tidak sehingga sampai 24. Nah itu juga anak-anak itu mengisinya juga agak kurang serius ya. Tapi mau bagaimana lagi ya, karena peraturannya demikian. Nah untuk skala Likert ini di sini itu prinsipnya adalah menentukan lokasi kedudukan seseorang dalam suatu kontinum sikap terhadap suatu objek ya, mulai dari yang sangat negatif sampai ke sangat positif. Umumnya itu kalau Likert di beberapa buku itu masih banyak perdebatan ya. Ada yang bilang bahwa Likert itu kalau skalanya 5 itu adalah yang terbaik karena dia menghargai ragu-ragu atau netral ya. Tapi pada kenyataannya pada akhirnya manakala dia tidak bisa bersikap ya, dia akan memilih 3 yang di tengah ya, biar netral. Agar apa? Agar dia tidak dinilai buruk. Kadang-kadang seperti itu. Ya kan? Kemudian ada beberapa pendapat juga kalau bisa pernyataan netral itu dihindari biar dia itu jelas sikapnya kemana, mau setuju atau tidak setuju. Nah, kalau saya sih lebih sepakat yang pilihannya 4 ini. Ada beberapa referensi yang bisa mendukung sih. Kemarin saya pengen membuka jurnal ya, atau ada jurnal yang saya baca. Oh ternyata rujukannya ini tahu ternyata. Kalau seseorang itu menentukan sikapnya itu bisa kesetuju atau tidak setuju itu ada pilihannya 4 itu kenapa diperbolehkan. Jadi diskon ya dari skalanya Likert itu didiskon 1. Kenapa pindah aja nggak mau duit? Nah terus tolnya kelewat. Nah ini yang skala Truston ya. Skalanya berkisar antara 1 sampai 11 sehingga dimungkinkan adanya pilihan netral. Angka paling besar merupakan yang paling positif. Nah ini sama ya seperti yang tadi kita sudah buat pernyataannya ya, tapi skalanya itu 1 sampai 7. Ada angka tengah 4. Nah itu mungkin yang akan lebih banyak dipilih ya 4 di sini. Pembelajaran fisika bermanfaat dan seterusnya. Nah, tapi ini sepertinya jarang ya. Kalau misalnya Anda membuka skripsi ya paling yang sering ya itu Likert ya 5 aja. Kenapa? Atau malah dibuat 4 ya. Kalau si Truston itu sampai 7. Nah ini yang Goodman versi pertama itu cuma yes no ya, pilihan. Tujuan versi yang kedua itu adalah menyusun sederet pernyataan dari urutan misalnya 1, 2, 3, 4, 5. Nah urutan yang paling 5 itu kan yang paling prinsip ya. Jadi manakala ini contohnya terkait dengan pengukuran kandungan. Nah ini yang paling rendah ya, diberi skor 1 ya. Pengukuran kandungan dapat diterima apapun alasannya. Dia nggak pakai alasan yang jelas, pokoknya aku mengukuran kandungan aja. Itu yang serendah-rendahnya sikap ya. Kemudian pengukuran kandungan dapat diterima untuk alasan KB. Jadi dia udah nggak mau punya anak lagi. Seperti itu. Nah sedangkan yang ketiga itu pengukuran kandungan dapat diterima bila akibat perkosaan. Tapi yang lebih serius lagi ya, ini di pernyataan yang skornya 4 dan 5. Pengukuran kandungan dapat diterima bila ternyata bayi dalam kandungan mengalami cacat serius. Tetapi ada kalanya juga seorang ibu walaupun apapun bentuknya bayinya itu dikatakan seperti itu, ada yang mau menerima ya. Jadi yang paling tinggi manakala pengukuran kandungan itu jika ibunya dalam keadaan bahaya. Nah biasanya itu yang menjadi
menjadi pilihan yang paling sulit ya beratnya. Ini kalau misalnya dipertahankan kandungannya, ibunya yang meninggal, saiki sang suaminya disuruh milih anaknya apa memilih ibunya, tapi pada umumnya yang lebih dipilih adalah ibunya. Jadi kalau ibu nanti bisa hamil lagi ya, tapi kalau misalnya anak dipertahankan mungkin dalam kondisi dia juga belum bisa bertahan hidup, misalnya baru sekitar 3 bulan atau 4 bulan. Ini contoh dari skala Goodman. Jadi skalanya dibuat berurutan dan yang 5 itu adalah skala yang paling tinggi. Selanjutnya adalah skala beda semantik. Aduh, nggak mau berubah. Sebentar ya, Mbak. Oke, yang terakhir itu adalah beda semantik. Terdapat pemilihan konsep dan kata sifat yang relevan terhadap suatu objek yang tidak dinilai ya. Nah, ini tadi contohnya pernyataannya sikap terhadap pembelajaran fisika. Nah, ini kemudian disandingkan ya antara yang sangat positif dengan yang sangat negatif. Sangat positifnya itu kita beri skala 7. Di sini kita beri kata sifat menyenangkan. Nah, jadi atau sangat menyenangkan, biar menyenangkan. Yang paling rendah adalah membosankan. Ini kalau kita menggunakan beda semantik nanti wujudnya seperti ini. Nah, silakan Anda minggu depan mulai menyusun penilaian. Silakan Anda pilih secara mandiri ya, secara mandiri menyusun penilaian sikap lengkap dari kisi-kisi sampai ke pernyataannya dan skala yang digunakan. Bisa menggunakan teknik observasi ataupun teknik inventory. Nah, besok silakan berbondong-bondong Anda untuk menyampaikan, membahas di dalam pertemuan selanjutnya, dan itu sebagai dasar Anda untuk UTS ya. Jadi ini kan pertemuan ke-6, minggu depan kan pertemuan ke-7. Nah, UTS-nya itu akan bersumber dari apa yang sudah Anda buat. Nah, untuk mohon maaf ini mungkin saya juga tidak akan mengisi secara full, tapi saya akan mengirimkan kepada Anda beberapa file. Silahkan ajukan pertanyaan, masing-masing satu pertanyaan ya. Nanti akan saya jawab secara asinkron ya. Jadi nanti saya mengirimkan beberapa file kepada Anda. Silahkan nanti Anda bisa bertanya, nanti akan saya jawab secara asinkron. Sampai di sini dulu, mungkin ada pertanyaan yang langsung mau diungkapkan? Silakan. Saya tadi sudah buka presensi belum ya, Pak? Belum ya? Masih belum. Oh, belum. Aduh, ini minggu-minggu ini adalah minggu-minggu yang rempong sekali. Bagi saya kalau amuba itu maunya membelah diri. Itu kayaknya tadi udah buka, ternyata belum.
silakan bisa presensi enggak ya Mas? Baik, mungkin ada yang disampaikan dulu. Oke, mungkin dalam pemikiran Anda akan muncul gini, seberapa penting sih penyusunan instrumen sikap atau asesmen dalam konteks afektif gitu ya. Karena selama ini mungkin para guru itu sebetulnya abai gitu ya, abai terkait dengan sikap gitu ya. Nah, ternyata saya melihat beberapa, seperti kemarin mungkin saya sedikit pernah menyinggung ya, melihat ya bahwa di beberapa negara maju itu justru terkait minat, sikap, konsep diri itu menjadi bagian yang penting ya dalam suatu pembelajaran. Jadi seorang guru itu akan betul-betul konsentrasi pada semua ranah ya, baik kognitif, afektif maupun psikomotorik. Kalau di Indonesia yang paling favorit itu kan kognitifnya ya. Yang kedua kinerjanya, oke lah psikomotorik ya, karena bisa kelihatan. Kalau soal rasa itu kan sulit ya kayak gitu. Jadi kalau tidak ahli dalam bidang pengembangan instrumen juga mangu-mangu ya untuk membuatnya. Paling gampang adalah dengan cukup ngambil copy paste dari hasil penelitian yang sebelumnya, terus kita bilang itu dimodifikasi seperti itu ya. Jadi nanti Anda juga sebetulnya tidak diperkenankan ya kalau untuk setara S1 itu untuk mengambil dari hasil penelitiannya orang lain. Diperbolehkan asal untuk menghindari plagiasi kita menyebutkan, kita modifikasi dengan menuliskan sumbernya dari siapa. Jadi seperti yang kemarin saya meminta kepada Anda untuk menyusun kisi-kisi ya, tapi baru melihat dari bab 2-nya dan kisi-kisinya yang dibuat oleh orang lain. Nah, setelah itu silakan yang kisi-kisinya itu kemudian dilanjutkan ini secara pribadi ya. Anda masing-masing menyusun instrumen terkait dengan afektif ini. Jadi silakan ke depannya untuk minggu depan Anda targetnya adalah menyusun instrumen, karena saya yakin bahwa banyak yang mengalami kesulitan dalam menyusun instrumen. Kita latihan ya, jadi minggu depan kita komentari satu demi satu apakah pernyataannya itu sudah pas atau belum. Kita lihat teorinya, apakah itu observasi atau berupa bentuknya angket, terus dengan skala yang Anda gunakan kira-kiranya bisa pas atau belum. Nah, silakan juga di lembar instrumen nanti yang Anda buat itu juga disusun petunjuk ya, petunjuk untuk mengisi angketnya itu seperti apa. Jadi karena saya ingin melatih Anda untuk betul-betul bisa untuk siap-siap ya nanti kalau menyusun skripsi. Paling tidak biasanya di beberapa skripsi yang ada di prodi fisika itu tidak hanya menuntut kognitif saja, tetapi juga menuntut afektifnya harus diukur ya. Yang belum presensi silahkan monggo. Mbak Isi belum presensi, Mbak Isi. Halo Mbak Isi. Mbak Isi, Mbak presensi ya Mbak. Nggih, Bu. Mas Randy. Mas Randy ono ora? Randy ayo Mas. Presensi. Nggih, Daripada saya WA. Mas Rizal udah pindah ya? Mbak Rini, monggo Mbak Rini sama Mbak Windy. Silakan presensi dulu. Ayo Mas Randy, Mbak Rini, Mbak Windy, Mbak Eka, Mbak Kansa, silahkan presensi. Oke. Baik, ada pertanyaan dulu sebelum saya tutup akhiri di kelas online ini. Nanti kita lanjut ke WA. Monggo. Silahkan. Tidak ada. Baik, kalau tidak ada pertanyaan nanti saya kirim beberapa file di WA. Nah, silakan nanti
kita lanjutkan diskusinya melalui WA ya, biar mungkin ada hal yang Anda malu untuk ungkapkan secara langsung, silakan ditulis saja. Tapi saya harapkan semuanya bertanya ya, nanti saya cermati ini ada yang tidak bertanya atau tidak. Saya catat nih kalau nggak bertanya. Silakan bertanya minimal 1 pertanyaan ya, lebih dari itu lebih baik. Oke, untuk hari ini kita lanjut ke grup WA. Saya tutup dalam pertemuan dengan Google Meet ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.